Shalom, oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak apa-apa ya saya panggil Bapak Ibu Saudara ya, karena juga banyak yang sudah berkeluarga. Ya, suara saya jelas kan ya? Mungkin saya memperkenalkan diri dulu karena saya juga belum begitu kenal semuanya nih, tetapi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Buyung Kosaputra, karena saya yakin pasti banyak yang belum kenal. Apalagi saya belum kenal Bapak Ibu Saudara semuanya gitu kan ya. Nah, Pak Damai aja tadi saya sudah lupa siapa ini gitu kan, tapi dia ingatkan siapa dirinya, ya udah. Walaupun saya masih lupa sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya Buyung Kosaputra, saya tinggal di Tangerang, saya tinggal di Bintaro saat ini, dan saya masih aktif juga di dunia marketplace. Saya masih aktif di perbankan, di salah satu perbankan yaitu di BCA. Saya belum lama sih memang. Saya di BCA baru 31 tahun gitu ya. Nah, nggak lama, cuma 31 tahun itu. Justru dengan tema saat ini kita bertahan saat hidup kita tertahan. Suatu tema yang mungkin kita bingung. Kenapa hidup kita tertahan? Justru di saat kita menjalani kehidupan ini seperti pujian yang barusan kita naikkan. Terkadang kita melewati lembah kekelaman. Kita melewati lembah kelam itu tidak mudah. Sering sekali kita merasakan sakit hati, kecewa, marah. Dengan segala situasi, segala keadaan yang kita hadapi. Semua yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika bekerja, berdagang, berbisnis, terkadang apa yang kita harapkan belum tentu sesuai terjadi seperti yang kita inginkan. Bahkan banyak di luar ekspektasi kita, sehingga membuat kita akhirnya merasa, Tuhan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan sayang sama saya? Ini yang sering sekali kita muncul. Bahkan kalau yang berada di dalam dunia marketplace, yang berkarir, sering juga merasakan bahwa ketika mungkin karirnya dihambat, karirnya dijegal, merasakan Tuhan, kenapa hidup ini tidak adil? Mengapa begitu sulit? Mengapa begitu sukar? Dan Tuhan seperti seakan-akan diam, tidak peduli sama kita. Dia tidak berbicara kepada kita. Bahkan seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Harapan kita, kita tidak mengalami masalah. Kita tidak mengalami problem. Tetapi fakta dan realita, kenyataan sesungguhnya, justru kita selalu berada di dalam setiap masalah. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa masalah hari ini cukuplah untuk hari, dan masalah besok ada kesudahannya sendiri. Berarti hidup kita tidak mungkin tidak ada masalah. Hidup kita pasti akan ada masalah. Besok pun masalah sudah menanti setiap kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, masalah sudah menunggu Bapak Ibu Saudara dan saya besok. Justru di sini kita harus belajar ketika kita menghadapi setiap masalah, pergumulan hidup. Dan terkadang Tuhan membiarkan kita. Nah, kita harus mengerti pada malam hari ini, saya mengajak yuk, saya men-sharingkan bagaimana kita yang penting bisa bertahan. Saat hidup kita tertahan, saat karir kita tertahan, saat bisnis kita terhambat, saat usaha dagangan kita mungkin mengalami masalah ataupun kebangkrutan sekalipun. Bahkan mungkin kita punya masalah, dan setiap Bapak Ibu Saudara pasti juga punya masalah. Dan kalau saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara nih, kalau dinyalain semua, saya tanya siapa yang di sini punya masalah? Saya yakin 100% pasti semua
angkat tangan, punya masalah. Saya yakin, kok bisa saya yakin? Ya, karena wajah Bapak Ibu Saudara kan wajah-wajah bermasalah sama saya gitu kan ya. Nah itu, justru karena wajah-wajah kita wajah bermasalah, justru kita harus bisa bagaimana bertahan untuk kita bisa melewati setiap masalah. Melewati pasti bisa selama kita bersama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kita bertahan pada saat seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada kita. Seakan-akan Tuhan masa bodoh sama kita. Ini banyak orang sampai sekarang, orang percaya, orang Kristen, ketika Tuhan diam, ketika Tuhan seperti tidak peduli, dia pergi mencari pertolongan-pertolongan alternatif. Pertolongan-pertolongan yang seakan-akan itu wajar, seakan-akan itu biasa. Tetapi justru itu sangat tidak biasa, karena itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Permasalahan kita berbeda, levelnya berbeda, tetapi satu hal, kita harus sama-sama bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Sekarang bagaimana caranya kita bertahan? Sebelum saya menyampaikan, merenungkan bagaimana cara bertahan, berarti men-sharingkan ini saya tidak pernah mengalami masalah yang berat. Sering sekali setiap kita pasti mengalami masalah-masalah yang berat. Bahkan kalau saya sampai saat ini saya masih aktif di dunia marketplace itu, saya sudah 31 tahun masa kerja sampai saat ini. Bukan berarti saya tidak melewati masalah. Bahkan mungkin hidup saya tertahan sekian lama, karir tertahan sekian lama. Bisa bayangkan kalau kita berkarir, karir kita dijegal, karir kita ditahan, dan Tuhan seakan-akan tidak menolong saya. Bukan 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Itu masih sangat singkat. Tetapi yang saya alamin bahkan lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam hal ini? Apalagi kalau zaman saat ini, anak-anak generasi alfa, saya sangat yakin dia pasti sudah tinggalkan. Orang lain mungkin menilai saya sungguh sangat bodoh. Kenapa masih bertahan di tempat seperti itu? Justru disitulah Tuhan membentuk hidup saya. Justru disitulah Tuhan mengasah, memproses hidup saya. Seperti firman Tuhan yang katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti mengasihi Tuhan kalau saya tanya. Tetapi mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya sebatas di mulut atau perkataan kita. Tetapi mengasihi Tuhan itu harus terlihat bagaimana di dalam setiap respon kita, reaksi kita terhadap aksi-aksi yang masuk, yang kita terima di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu untuk kita sadari. 20 tahun lebih saya mengalami bagaimana karir dijegal, berusaha untuk disingkirkan. Tetapi saya berusaha bagaimana bisa membuktikan dan saya bisa melalui setiap halangan rintangan itu melalui jalur yang lain. Ketika saya ditahan, karena kalau kita di marketplace itu kan ada yang namanya sistem panelis ya. Panelis itu kan jadi kan ketika meeting ditanya, ini kira-kira Buyung bisa dinaikin nggak? Kalau 10 peserta panelis dan 9 orang berkata, iya bisa. Satu orang saja berkata, tidak, dia ada masalah dengan saya begini, 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 begini. Itu langsung gugur. Berat. Dan banyak sekali yang menghambat dan menghalang. Tetapi saya bertahan bagaimana bisa melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Sulit, sukar, tidak mudah untuk kita bisa melewatinya. Tetapi saya sangat yakin, kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi seperti itu saat ini, pasti bisa. Karena Tuhan tetap setia kepada kita
yang mengasihi dia. Bahkan ketika kita menjauh dari dia pun, dia tetap setia kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia tetap menyertai kita. Cuman kita yang terkadang memberontak. Bagaimana sekarang saatnya kita bisa bertahan saat hidup kita rasanya hampir habis. Rasanya tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Kita harus ingat. Di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 37 dikatakan begini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Mengingat hal ini yang harus kita ingat dan membuat kita kuat. Jelas dikatakan, sangat sedikit waktu lagi. Waktu kita tidak tahu kapan, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja nanti malam kita dipanggil pulang. Bisa saja di antara Bapak Ibu Saudara dan saya, bisa saja salah satu di antara kita nanti malam dipanggil pulang. Siapa yang bisa menjamin besok pagi kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan menghirup oksigen yang baru? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Walaupun tubuh kita mungkin sekarang kuat. Walaupun mungkin sekarang ini fisik kita sangat prima. Bahkan mungkin kalau kita memiliki uang yang banyak saat ini, mungkin memiliki dokter-dokter pribadi yang begitu hebat. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin dari mereka semua agar kita besok masih ada pagi hari. Belum tentu. Maka kita harus bisa belajar bagaimana mengisi hari yang singkat, waktu yang singkat ini. Dikatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Sering sekali ketika kita hidupnya tertahan, terhimpit, ada gesekan, kita menyerah. Bahkan kalau sampai bertahun-tahun mungkin kita hopeless ya. Kita bisa bilang bohwat lah seperti ini. Dan akhirnya kita terpengaruh dengan semua yang ada. Tetapi Tuhan katakan apa? Janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Berbicara kepercayaan berarti berbicara keyakinan kita. Berbicara keyakinan berarti berbicara kepenurutan kita kepada Tuhan. Berbicara tentang iman kita. Dan ini harus dibuktikan dan kita harus bisa mempertahankannya di dalam segala sesuatu. Ketika kita berada dalam himpitan-himpitan, kita harus bisa melihat. Dan kita harus bisa menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Kita sering sekali lupa untuk menjadikan Tuhan pemimpin. Dan Dia yang menuntun kita. Dia yang memimpin kita. Berjalan walaupun kita ada di dalam lembah kelam. Atau kita ada di dalam lembah pujian. Kalau Tuhan yang menjadi pemimpin kita, maka fokus hidup kita hanya Tuhan saja. Ini yang harusnya membuat kita kuat. Dan apa yang saya mengalami bagaimana 20 tahun proses tertahan karir, tertahan segala-galanya, tetapi saya berjuang bertahan di sana. Karena saya melihat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dulu belum mengerti seperti sekarang ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dulu tidak mengerti sama sekali. Justru ketika mengerti, oh ternyata ini maksud Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita. Ketika kita mau mengabdikan diri kita kepada Tuhan, justru disitulah Tuhan proses hidup kita. Tuhan proses hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara, di antara kita semua yang punya hutang, yang berat tidak ada jalan keluar, percaya. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita intim bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan selalu menunjukkan jalan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jelas kita harus belajar tetap bersabar. Dan kita harus bertekun. Seperti dikatakan di dalam ayat ini. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita. Karena ada upah yang menanti di belakang semua penderitaan itu. Di belakang semua permasalahan hidup kita. Di belakang semua pencobaan-pencobaan hidup kita. Karena dalam ayat ini jelas dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita perlu bertekun. Di dalam ketekunan, pasti ada kekuatan, ada kesabaran. Dikatakan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ini yang harus kita ingat. Adakah kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Terkadang kita melakukan kehendak diri kita sendiri. Terkadang kita memaksa Tuhan. Bahkan terkadang kita memimpin Tuhan, bukan Tuhan yang memimpin kita. Ini yang sering sekali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa yang saya alamin ketika saya dipromosikan ke salah satu posisi, karena dulu saya memang, pada saat saya masuk bekerja, saya di salah satu unit, ya unitnya itu bukan yang saya suka pada saat itu, karena dulu saya suka sekali dengan IT, saya rindu sekali ingin ada di salah satu unit kerja itu, yaitu di EDP, yang kita kenal dengan Electronic Data Processing. Tetapi saya tidak pernah dapat di situ. Dan suatu ketika saya ditawarkan dimutasi dengan salah satu posisi yang ada di bagian itu. Dipindahkan ke salah satu cabang. Setelah saya pergi ke cabang yang dituju dan saya bawa surat ke sana. Tetapi ternyata sampai di sana itu berbeda. Ya karena adanya politik kantor. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ada politik kantor. Berbicara politik pasti sungguh sangat kejam. Ada politik kantor, ada politik pemerintahan, ada politik gereja. Semua tempat ada politik. Ketika saya sampai di tempat tersebut, ternyata ini suatu politik. Berbicara politik, pasti ada dong yang merasa dirugikan. Dan sayalah yang menjadi korban pada saat itu. Ternyata begitu sampai di sana tidak terjadi seperti apa yang diharapkan, apa yang ditawarkan. Saya merasa karir saya tertahan di sini. Hidup saya tertahan kok nggak bisa ya seperti apa yang kita inginkan. Kita harus ingat, apa yang kita inginkan belum tentu itu yang Tuhan inginkan. Sering kita memaksa. Apa yang terjadi pada saat itu? Di setiap saya sedih, saya ingat bagaimana politik kantor dan membuat saya sakit hati, saya marah. Saya masuk ke toilet. Kebetulan toilet duduk, saya tutup, saya duduk dan saya menangis di dalam toilet. Nggak ada yang tahu. Ketika saya sakit hati, saya kesal, saya masuk dalam toilet, saya duduk, saya menangis dan saya berdoa. Tuhan, kenapa Tuhan berikan seperti ini? Katanya aku anakmu Tuhan. Itu yang saya katakan. Dan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan menjawab? Tidak. Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak bersuara. Tuhan seakan-akan masa bodoh sama saya. Bagaimana sekarang di satu sisi saya sakit hati, kecewa, marah. Dan Tuhan mengajarkan melalui setiap peristiwa itu. Jadi ketika saya ingat, saya Tuhan, aku mengampuni mereka semua yang bertindak jahat. Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat mereka. Dan di saat itulah saya merasakan ada beban yang terangkat sedikit demi sedikit. Nggak langsung, nggak instan. Ini. Besokannya ingat lagi, sedih lagi, marah lagi. Aku berdoa, Tuhan angkat. Dan Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat semua orang-orang ini. Saya sebutin orang-orang. Hari. Sampai sekian lama saya sudah tidak lagi merasakan kecewa, marah, sakit hati, hilang. Itu yang saya lakukan. Sampai suatu ketika ada salah satu pejabat dia telepon saya. Dia bertanya begini, Pak Buyung, bagaimana caranya kamu bisa melewati semuanya ini?
Saya tahu kamu sakit hati. Saya tahu kamu kecewa. Saya tahu kamu marah. Mengampuni. Dan saya bertekun terus melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang berlaku curang, berlaku jahat, dan bahkan memperlakukan politik kantor di dalam kehidupan saya. Sampai Tuhan mengangkat semuanya dan saya tidak pernah lagi memikirkan rasa sakit dan bebas merdeka dari semua. Di sini kita belajar untuk tetap sabar dan tekun. Berbicara sabar dan tekun, ada perjuangan, ada keuletan di dalamnya, dan ada pengorbanan. Satu hal yang berat. Mungkin setiap kita ada yang berkata, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Banyak yang merasa nggak sanggup akhirnya melalui jalan lain, menggunakan alternatif dan sebagainya macamnya. Tetapi saya bertahan melalui peristiwa itu. Sehingga saya baru mengetahui jawaban Tuhan 4 tahun kemudian. Diamnya Tuhan, itulah jawaban Tuhan. Karena pada saat itu saya sedang kuliah IT sebagai seorang programming, dan saya ditaruh di tempat yang mungkin tidak mengenakan itu, ternyata itu rencana Tuhan. Pada saat saya mengerjakan skripsi tugas akhir saya, justru saya membutuhkan semua data-data untuk menciptakan suatu program, karena saya waktu itu membuat suatu program GIS, Geographic Information System, bisa diakses di tempat, di unit kerja, di mana saya merasa hidupku hancur di sini. Aku merasa seperti dibuang, tidak dihargai, tidak dihormati, merasakan bahwa bagian ini adalah bagian buangan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Semua orang berkata ini unit kerja buang, buangan, nggak ada harganya, nggak ada gunanya. Tetapi Tuhan taruh saya di situ. Dan Tuhan tidak melihat apa yang ada di depan mata saya pada saat itu. Tetapi Tuhan jauh melihat ke depan. Coba kalau Tuhan langsung pada saat itu saya minta, Tuhan pindahkan aku lagi ke sini Tuhan. Tuhan pindahkan aku lagi ke sini. Itu berarti bukan kehendak Tuhan yang jadi. Nah kita harus belajar bertekun dalam hal ini. Kita belajar untuk bersabar dalam hal ini. Ketika kita bertekun dan kita bersabar, hal yang harus kita lakukan apa? Lakukan yang terbaik di dalam ketekunan kita. Lewati proses demi proses. Ini yang penting. Nah, itu baru satu sisi. Ketika karir dihambat, semua dihambat, apa yang saya lakukan? Kita harus mempunyai kreativitas. Apalagi Bapak Ibu Saudara, zaman kita saat ini zaman digital. Kita harus bisa membawa dampak bagi banyak orang. Ini yang saya lakukan. Jadi ketika saya dihambat, ketika saya menghadapi kesulitan, bahkan bukan hanya di dalam dunia marketplace, hambatan-hambatan. Kalau di dalam dunia pekerjaan, dunia marketplace kita masih maklum kan. Tetapi kalau di dalam dunia pelayanan, kita mengalami setiap hambatan-hambatan, bisa bayangkan. Tetapi Tuhan ingatkan, harusnya kita mengikuti perkembangan zaman. Sehingga saya mengisi hari-hari hidup saya. Bahkan saya menghabiskan hari-hari hidup saya melayani Tuhan, baik pagi dan malam hari. Itu yang saya lakukan. Dengan cara saya tidak menunggu orang lain mengundang saya, tetapi kita mengisi waktu sebaik mungkin. Karena satu hal yang saya pikirkan, saya sudah melakukan apa yang Bapak inginkan. Bagaimana membawa dampak dalam kehidupan. Itu yang saya lakukan. Dan saya kebetulan karena Tuhan izinkan saya sekolah belajar tentang IT, saya mengerti, ya udah saya betul loncat. Saya sekolah waktu SLTA itu SEMEA jurusan akuntansi. Ketika saya kuliah, harusnya tidak bisa pindah ke jurusan yang saya mau. Sekolahnya akuntansi, begitu saya kuliah, saya ambilnya teknik.
Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari akuntansi loncat ke teknik, teknik informatika lagi, programming lagi. Saya sempat bertanya kepada salah satu hamba Tuhan, loncat-loncat ya. Satu jawaban dia, Tuhan punya rencana dalam hidup. Dan ternyata itulah yang membuat saya sampai saat ini tetap, walaupun orang lain membuat saya hidupnya sulit, saya dihambat, tetapi itulah pengorbanan dalam hidup kita. Kita mengorbankan hidup kita, kesenangan kita, untuk menyukakan hati dan perasaan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Akan berat, sulit. Setiap orang berbeda-beda, tetapi lakukan yang terbaik. Ini yang saya lakukan. Saya lakukan yang terbaik pada saat itu apa? Ketika saya selesai kuliah dari IT, saya masuk kuliah lagi S1 Teologi, dan pada saat itu saya berpikir, saya tidak menunggu gereja memberikan mimbarnya untuk saya berlatih berkhotbah. Tetapi apa yang saya lakukan pada saat itu, karena saya sudah punya bekal, saya bersama dengan teman-teman membangun radio streaming, dan kita berlatih berkhotbah di situ, berlatih berbicara dan menggunakan radio streaming milik sendiri, dan kita sewa server. Waktu itu kita sewa server ke Amerika segala 24 jam, 7 hari seminggu, non-stop. Nah, mulai kita berkarya. Begitu YouTube muncul, kayak orang blow on aja. Ngomong sendiri, zaman belum pandemi seperti kemarin. Saya ke kebun, saya ingat sekali ke Ekopark, bawa kamera, saya teriak-teriak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya mengerti, saya berbicara seakan-akan depan ribuan orang. Padahal yang saya berbicara di depan pohon-pohon yang bergoyang karena angin. Semua berkata, iya, amin. Sampai ada yang datang di foto, saya ingat betul. Mereka datang, saya berlatih di Ekopark. Itu mulai berlatih ke YouTube. Dan dari YouTube, MNC waktu itu Live Channel melihat dan menghubungi saya. Dan langsung saya dipanggil, meeting, dan diberikan satu slot jam tayang di situ. Dan saya waktu itu membuat namanya Transformation to the Nations. Saya isi. Dulu saya tampil dengan topi. Tetapi lihat, yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Setiap Bapak Ibu Saudara punya potensi yang luar biasa. Tuhan pasti memberikan satu talenta. Tapi kalau kita punya satu talent tidak kita pakai, ini pasti harus kita pertanggungjawabkan. Dan luar biasanya satu talent yang kita punya, kita pakai, kita maksimalkan untuk kepentingan Tuhan, Tuhan pasti akan tambahkan yang lain. Ini yang saya alami. Yang saya pikirkan, kalau besok saya mati, saya sudah siap. Situasi orang sekitar kita, orang terbaik kita, menghambat hidup kita, menghambat karir kita, menghambat bisnis kita, menghambat pelayanan kita, Tuhan pasti menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini yang terjadi. Hanya butuh tekun dan sabar seperti dikatakan dalam firman ini. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Percaya Tuhan pasti menolong. Percaya. Harus belajar. Ini yang pertama tadi, kita harus belajar sabar dan tekun. Yang kedua, kita harus belajar untuk tetap rendah hati. Apapun kondisi kita. Mungkin kita lagi susah. Banyak orang susah. Banyak orang lagi ada masalah. Tetapi sombong dan arogan. Ada. Kita harus ingat. Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang angkuh. Dan apalagi ada orang-orang yang memandang rendah pada kita. Rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi kan susah, Pak. Ya, betul. Saya akui itu sangat susah. Tetapi satu hal yang membuat saya mampu ketika orang lain memandang saya rendah. Mungkin kita punya kesalahan. Bapak Ibu Saudara pasti punya kesalahan.
Saya pun pernah punya kesalahan. Tetapi ketika orang lain memandang rendah dalam hal ini dan kita rasanya tidak bisa terima, satu hal yang memampukan saya gini, ya udahlah Tuhan, saya emang salah, mau gimana lagi. Tapi saat ini Tuhan aku minta ampun dan aku belajar rendah hati. Orang lain menghina kita, ya udah nggak apa-apa. Karena ketika ada masalah-masalah, bisa jadi keangkuhan dan kesombongan dalam hidup kita ini masih tinggi dan membuat masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk rendah hati, justru inilah yang membawa pertumbuhan di dalam iman kita yang menjadi lebih kuat. Satu peristiwa yang saya alami tahun lalu yang membuat saya sebenarnya ketika saya mengalami tertipu dan itu bukan nominal yang sedikit. Itu nominalnya cukup lumayan, ratusan juta. Saya mengandalkan orang-orang yang saya kenal. Saya mengandalkan teman, saya mengandalkan organisasi, tetapi justru semua malah menghambat pertolongan tersebut. Firman Tuhan jelas katakan dan di situ terjelas manusia terkutuklah dia. Semua jalan tertutup, semua jalan buntu. Sampai pada satu titik saya harus belajar untuk rendah hati. Saya harus belajar bahwa tetap menjadikan Tuhan satu-satunya pemimpin. Proses berjalan 1 bulan kurang lebih. Tuhan seakan-akan diam. Tuhan seakan-akan tidak menolong. Setiap hari saya berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan seakan-akan diam. Pagi hari karena saya sampai di kantor kerja itu jam 6 pagi sudah sampai di kantor. Saya duduk di belakang setir, saya bilang Tuhan, saya nyerah. Kalau memang harus yang terburuk sekalipun, saya terima Tuhan. Saat ini aku nyerah, aku udah gak sanggup lagi. Bisa tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Pada saat saya tersebut, Tuhan berkata. Dan disitulah saya baru bisa menangkap pesan Tuhan. Kok bisa selama ini kita tidak bisa menangkap? Pernah tidak Bapak Ibu Saudara ketika kita asik menonton sebuah tayangan televisi? Saat kita nonton tayangan televisi, entah itu sepak bola, entah itu drama Korea, atau apapun lah yang Bapak Ibu Saudara sukai. Lagi seru-serunya kita nonton, kita dipanggil. Terus kita nggak dengar. Pernah? Pasti pernah. Kok bisa? Padahal ini yang manggil kenceng loh ngomongnya. Tapi kita nggak dengar. Sampai kita dicolek, hey gitu kan. Baru kita, oh iya dipanggil ya. Ketika kita dipanggil tidak dengar, otak kita sedang konsen ke satu tempat yang kita sukai. Sehingga telinga kita syaraf-syarafnya ini tertutup dan kita menjadi budak. Ini yang terjadi. Kita fokus terhadap apa yang kita suka. Iblis, dia tahu kelemahan kita. Bahkan ketika kita ada masalah, iblis mau kita hanya konsentrasi dengan masalah kita. Kita hanya fokus kepada masalah kita. Pada saat kita hanya fokus kepada masalah kita, baik itu masalah, penderitaan, atau segala macam, ataupun kebahagiaan. Jadi dua sisi, penderitaan atau kebahagiaan, itu sering sekali iblis menipu kita. Saat kita konsentrasi dengan masalah kita atau kesenangan kita, kuping kita budak. Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berikan tanda kepada kita nggak bisa tangkap. Ini karena kita fokus. Itu yang saya alami ketika ada masalah, saya bisa menyelesaikan satu demi satu, saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Tetapi ketika saya mengangkat tangan, Tuhan, aku berserah. Apapun Tuhan, hal yang terburuk sekalipun aku terima Tuhan. Di situ saya baru bisa menangkap. Kenapa? Karena saya tidak lagi mengandalkan kekuatan saya berserah dan hanya merasa Tuhan. Dan melalui pesan itulah akhirnya saya bisa keluar dari masalah-masalah yang ada. Dengan cara nanti dalam hal ini.
Dan kita belajar juga untuk mengampuni dalam hal ini. Karena pada saat itu orang yang saya andalkan, dia menjadi orang yang paling arogan, yang menghambat saya. Bahkan ibaratnya kalau teman-teman saya bilang sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Tapi saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Belajar untuk Tuhan terus, ya udah ampuni saja. Sampai banyak orang berkata, anak cucunya. Saya bilang biar. Yang penting saya mendapati pertolongan bersama dengan Tuhan. Karena saya belajar menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidup saya. Dan itu kesalahan yang saya alami dan saya tidak mau mengulanginya lagi. Tetapi Tuhan itu adil. Justru orang yang bertindak jahat terhadap saya dan saya tidak membalas sedikit pun, saya hanya tersenyum. Ya udah nggak apa-apa. Justru dia mengalami hal yang jauh lebih parah dari apa yang melihat. Wow, pertolongan Tuhan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu yang lagi viral sekarang ini, supir yang arogan. Nah, itulah pribadi yang pada saat itu berusaha menghancurkan saya. Dan lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Yang penting satu, kita lepaskan pengampunan. Di sini kita belajar. Yang ketiga, ketika kita hidupnya, kita takut. Aduh, masa depanku hancur. Aduh, aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Rasanya dunia ini seperti runtuh. Langit-langit seperti akhirnya nggak ada lagi dalam hidup kita. Satu hal yang kita harus belajar. Yang ketiga ini, apa? Jangan takut. Di dalam Injil Matius 14 ayat 24 sampai 27, peristiwa yang Bapak Ibu Saudara pasti tahu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan ambingkan gelombang, tertahan hidup kita di situ, nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perlu takut. Tuhan sering sekali membawa kita jalan melewati jalan lembah kekelaman. Itu ya. Dan ini yang menjadi renungan saya selama tahun ini dari awal tahun. Kalau kita menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidup kita, terkadang dia membawa kita melewati jalan yang begitu tidak mengenakan, yang kita sebut, kita ketahui dengan jalan melewati lembah kekelaman atau lembah kelam. Penuh penderitaan, penuh air mata, penuh itu karena Tuhan tahu kita mampu menghadapinya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara pasti kita bisa tanggung dan tidak melebihi kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang penting kita berjalan mengikuti jejak Tuhan. Kita harus bisa. Bagaimana hanya memandang Tuhan saja. Saat kita memandang Tuhan itulah justru kita tidak merasakan takut. Kenapa? Kita nggak merasakan kesulitan. Yang kita lihat jalan kemana kita ikut. Ini yang sungguh mengasihkan. Terkadang kita terjatuh, kita terpleset ya karena jebakan-jebakan iblis dan segala macamnya. Tetapi kita harus bangkit lagi, pandang Tuhan lagi. Terus Tuhan proses hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Walaupun Tuhan membawa kita melewati lembah pujian, justru hati-hati. Banyak orang terjatuh, terpleset, terpelecok di situ ketika melewati lembah pujian. Dia merasa jumawa, dia merasa dibawa melewati lembah pujian. Semua orang mengagung-agungkan kita. Semua orang memuji kita. Semua orang hormat sama kita. Disitulah saat kita jumawa, saat kita merasa hebat, kita lupa bahwa semua terjadi karena Tuhan. Ayo, jangan takut. Kita mungkin saat ini ada di dalam lembah kelam. Selamat Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut.
membuat saya merenungkan sampai saat ini, yang akhirnya saya berpikir, ya udah, saya buat pelayanan pagi live di YouTube, malam saya live di TikTok, terus setiap hari. Habiskan waktu hidup saya dengan melayani itu. Kenapa? Bersyukur kepada Tuhan. Kalau seandainya saya dulu mengalami kematian, jadi saya mati di usia 5 tahun. Nah, saya nggak tahu saya kemana. Tetapi Tuhan baik saat ini. Tuhan izinkan saya masih ada saat ini. Karena sesungguhnya di usia 5 tahun seharusnya saya hampir mengalami kematian. Bagaimana ceritanya itu nanti di kesempatan lain saya akan ceritakan kalau ada kesempatan lagi ya. Kalau saya diberi kepercayaan dan kesempatan lagi, nanti saya akan ceritakan. Ingatkan saja bahwa saya sempat hampir mati di usia 5 tahun. Nah, mungkin yang pernah dengar bagaimana saya sempat hampir mati di usia 5 tahun. Dan dulu saya memang bukan cita-cita dulu itu menjadi seorang pendeta. Enggak. Cita-cita saya dulu itu sebenarnya adalah menjadi seorang biksu. Cita-cita saya itu rambut saya dibotakin dan saya pakai jubah kuning. Itu cita-cita saya dari kecil. Dan ketika saya mau menerima Tuhan Yesus di usia 7 tahun pun, saya bukan menerima suku. Bagaimana ceritanya? Nanti di sesi berikutnya. Ya. Tetapi saat ini belajar bagaimana kita harus bisa memiliki hati yang rendah, tidak ada lagi ketakutan menghadapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Kita harus bisa belajar sabar dan tekun di dalam setiap kesesakan kita. Jangan pernah merasa hidup kita sudah runtuh, hidup kita sudah hancur. Tidak. Itu proses yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita merasa bangga, akhirnya kita merendahkan orang lain dan tidak hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Kita tidak memiliki hidup belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti punya masalah. Pasti. Tetapi satu hal, malam hari ini saya membagikan, yuk tetaplah kita untuk sabar dan kita harus bertekun. Jangan mudah menyerah. Jangan. Iblis sering sekali membuat kita menipu. Sama kan seperti istrinya Ayub. Kutuki saja Tuhanmu. Dia tinggalkan kamu, dia tidak sayang kamu. Iblis menjebak kita seperti itu. Buat apa kamu ke gereja? Buat apa kamu berdoa? Buat apa kamu percaya kepada Yesus? Dia tidak menolong kamu. Buktinya hutang-hutangmu tidak bisa dilunasi. Buktinya kamu dikejar-kejar sama pinjol. Buktinya hutang kamu di sana sini banyak. Nah, iblis sering sekali bahkan menjebak kita. Udah pergi aja nih orang pinter. Yang pergi ke orang pinter. Bukan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yang pergi ke alternatif-alternatif ini justru banyak orang Kristen, orang-orang yang percaya notabene kepada Yesus. Kenapa saya tahu? Karena keluarga saya, papa saya, terlibat dengan okultisme yang begitu tinggi zaman dulu. Dia sampai bisa ngerogoh sukmu. Mama saya di Surabaya, dia di Jakarta, dia keluar rohnya, dicabut roh mama saya, dia bawa ke Jakarta. Itu sampai level pertolongan. Itu adalah orang-orang yang percaya Yesus. Banyak. Dan apa yang dikatakan setan iblis? Rajinlah berdoa. Rajinlah beribadah. Iblis nggak takut Bapak Ibu berdoa. Iblis nggak takut Bapak Ibu Saudara melayani. Iblis nggak takut Bapak Ibu Saudara aktif. Dia tidak takut Bapak Ibu Saudara mungkin menyampaikan kebenaran, berkhotbah. Nggak takut. Yang iblis takutkan, kalau Bapak Ibu Saudara mati dari kedagingan. Itu yang dia takutkan. Jadi ayo, malam hari ini kita belajar. Yang pertama adalah kita bertahan saat kita hidupnya rasanya tertahan, terhambat, sulit. Yang kedua yang harus kita ingat, jadikan Tuhan pemimpin. Jangan lupa itu. Ikuti jejaknya. Kemana Tuhan membawa kita, dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Dia tidak melihat
hidup. Dan iblislah pendakwah kita. Jadi, ayo, percayalah. Ada jalan keluar kalau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan saya akan menutupnya biar Bapak Ibu Saudara mengingatnya. Masalah sesungguhnya bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menghadapi masalah tersebut. Bukan iklan pegadaian loh ya. Iklan pegadaian itu kan menghadapi masalah tanpa masalah. Itu bohong. Itu menunda masalah. Tetapi kita, bagaimana caranya menghadapi masalah dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara kita. Amin. Oke, mungkin apa dikembalikan ke host? Ada tanya jawab atau bagaimana, Pak Damai? Atau langsung Silakan tutup? Eva atau Monica ya? Ya, Atau Michael. aku Oke, silakan. sangat bersuka cita, sangat diberkati dengan sharingnya Bapak. Untuk yang pertama kali kita merasa apa ya? Saya pribadi merasa sangat berterima kasih jika Pak Buyung mau datang untuk berbagi sharing di home kita gitu. Walaupun home kita masih terbilang kecil, tapi Bapak dengan rendah hati mau berbagi sharing bersama kita di sini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Eh, Tanya atau mungkin ada yang sharing, bisa juga bisa tentang doktrin ya Pak. Soalnya kita ini di grup sering sekali ada pertanyaan muncul tentang doktrin gitu kan. Padahal di dalam grup itu sepertinya tidak ada yang jurusan teologi, jadi lumayan sulit untuk membahasnya. Teman-teman mungkin ada yang pertanyaan bisa ditanyakan di sesi ini, pertemuan kali ini, karena kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang memang bergerak di bidang itu. Kita buka ruang diskusi, atau mungkin ada yang mau sharing tentang pengalaman hidup, bagaimana teman-teman bisa bertahan saat kehidupan teman-teman itu sedang tertahan, boleh sharing juga. Ya, sebelum ke teman-teman, saya tadi waktu Bapak sharing yang tentang ini Pak, pengalaman Bapak di dunia kerja, yang pada saat Bapak diperhadapkan dengan keadaan bahwa Bapak itu berada di keadaan yang sangat sulit. Saya seperti ini. Bagaimana kita bisa peka ketika kita diperhadapkan dengan keadaan, mungkin bisa di dunia kerja atau di dunia pelayanan, kita itu benar-benar ditekan, benar-benar mengalami suatu keadaan yang benar toksik seperti itu Pak. Bisa toksik, bisa tertekan atau lain sebagainya. Bagaimana kita tahu bahwa keadaan itu memang Tuhan sedang rencanakan untuk membentuk kita atau memang Tuhan mau kita meninggalkan di situ. Bagaimana kita bisa peka, Pak? Luar biasa ini pertanyaannya. Kalau ditanya, pada saat itu Pak Buyung tahu nggak? Kalau Tuhan tuh suruh saya bertahan itu. Nggak tahu. Saya jujur tidak tahu. Tapi satu hal yang saya pelajari karena memang ya ini pasti dari basicnya karena saya dulu basicnya cita-citanya menjadi seorang biksu. Jadi ketika saya percaya Yesus, saya setiap hari baca firman, baca. Dulu belum ada handphone. Zaman saya itu, saya sudah masuk kerja itu belum ada handphone. Ada handphone tapi harga mahal sekali. Nah, ketika ada masalah seperti itu, saya cuma belajar ya apa nih kelahiran Jakarta. Wah, tahu aja data saya. Data saya terbuka semuanya. Ya, pada saat kita terlalu sombong rohani, sering sekali orang percaya terlalu sombong rohani. Dan itu saya baru sadari belakangan ini, ternyata banyak sekali di antara kita yang sombong rohani. Jadi pada saat itu, ketika saya dihambat, segala macam, saya hanya diam, gak bisa apa-apa. Tetapi saya belajar.
Jadi ketika saya tidak dikasih pekerjaan, ketika saya seperti diabaikan, seperti dicuekin gitu ya di kantor, saya baca, saya belajar aja baca gitu loh. Karena ada satu jalur lagi yang bisa kita naik eselonnya adalah dengan kepandaian kita, tes. Nah, saya belajar mempersiapkan diri untuk datangi kesempatan. Karena kita harus tahu kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesempatan dan persiapan diri. Ini yang saya pelajari. Jadi kalau kita ada kesempatan tetapi diri kita tidak pernah mempersiapkan, maka ini akan berlalu. Kesuksesan adalah disitulah kesuksesan terjadi. Kita mempersiapkan diri, nggak ada kesempatan, kita nggak bisa. Jadi ini pada saat bertemu, dan kita harus mempersiapkan diri saat ini. Saat itu saya tidak mengerti bahwa Tuhan suruh saya bertahan, saya cuma berpikir, saya mau ngapain lagi? Karena saya sudah sempat hampir mau pindah. Itu saya lupa di tahun berapa, sekitar tahun 95 kalau nggak salah. Udah lahir dong ya Bapak Ibu ya? Atau belum? Udah dong ya. Di tahun 95 saya sempat hampir mau pindah. Dan saat itu saya sempat diskusi dengan papa saya. Sambil tidur berdua karena saya kan anak laki paling ganteng di rumah. Karena yang lainnya cantik semua gitu loh. Ya, karena saya anak paling ganteng di rumah. Ya, yang pertama papa saya, yang kedua saya nggak boleh melangkahi, dia paling ganteng dulu yang pertama, saya yang kedua gitu kan. Karena jiplakannya kan gitu. Nah, saya bilang di begini begini begini. Papa saya langsung berkata, sabar, bertahan. Itu yang dia katakan, bertahan. Sebentar lagi juga berlalu. Dan memang benar. Saya bertahan. Saya sudah dipanggil pada saat itu untuk masuk di bank ekonomi. Nah, besok dipanggil nih, udah siap-siap masuk. Saya dipanggil sama, jadi yang bawa lamaran saya itu adalah suami daripada bosnya yang di bank ekonomi. Kamu dipanggil. Kemungkinan besar kamu masuk besok. Tapi satu yang saya minta, udah kamu bertahan di sini. Kalau kamu ke sana, kamu jadi orang baru lagi. Itu yang dia bilang. Udah bertahan di sini. Akhirnya terus dia bilang begini, saya tahu masalah kamu apa yang membuat kamu ingin pindah. Udah sabar, nggak lama lagi. Sama, saya ya udah deh, nggak jadi. Saya tidak jadi. Nah, akhirnya melalui semuanya itu. Banyak karena di BCA itu untuk naik eselon itu kita harus tes. Ya, ada jalur panel, ada jalur tes. Nah, jalur tes ini sungguh sangat sukar sebenarnya. Ketika saya nggak bisa pertama kali, harus ngulang lagi kedua kali, dan ketiga kali saya ngulang baru saya lulus. Dan itu ketiga kali itu saya bisa lulus karena saya disingkirkan, saya tidak diberikan pekerjaan, dan saya memaksimalkan waktu saya sebaik mungkin saya belajar. Tadi itu saya tes. Dan saya ingat betul pada saat saya tes itu, hanya ada di angkatan saya itu waktu itu yang lulus itu 2 orang. Jadi yang satu Pak Haji, yang satu pendeta. Jadi ketika orang belajar, saya tidak belajar. Semua orang bilang begini, ini yang nggak belajar cuma Pak Haji dan Pak Pendeta di sini dong itu. Yang lain semua baca. Kita berdua cuma ketawa-ketawa, bercanda. Dan apa yang terjadi? Yang lulus Pak Haji dan Pak Pendeta. Ini yang terjadi. Waktu yang ada. Dan di saat itulah, dan di saat inilah baru saya mengerti ternyata butuh ketekunan. Dan memang kalau saya sering bicara dengan atasan saya bilang gini, anak zaman alfa itu jauh lebih kreatif, jauh lebih ambisi, ya, jauh lebih ambisi. Perusahaan marketplace melihat ini, bahkan di perusahaan mempersiapkan bagaimana menghadapi anak-anak zaman generasi alfa. Mereka sangat, tetapi satu kekurangan, dedikasinya kurang. Jadi ketika mereka ditawarkan satu posisi di tempat lain, di perusahaan lain, dia pasti tinggalkan. Kesetiaannya kurang. Ini yang terjadi. Nah, kita harus belajar. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu,
perusahaan tempat saya bekerja pertama kali dan terakhir kali, ya ini di sini, di BCA. Dari pertama kali saya bekerja sampai sekarang. Dan tidak terasa 31, nggak berasa kan 31 tahun. Nah itu, jadi apapun, apa sih sekarang gini, kalau kita sudah mengerti suara kebenaran, kita belajar kebenaran, saya mau tanya, apa sih yang Bapak Ibu Saudara cari? Itu dulu deh, apa yang Bapak Ibu Saudara cari? Mau cari harta? Nggak akan ada puasnya. Nggak akan ada puasnya. Pasti akan selalu kurang, kurang, kurang. Jadi, belajarlah untuk itu, Bu Eva. Terima kasih banyak Pak. Yang penting tetap setia ya Pak. Bisa Oke, jadi saya mau ingat. Tadi kan bilang ini home home Nusantara yang kecil lagi gini. Oh no no no. Gini, saya berterima kasih, seharusnya saya berterima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing di home ini, menjadi keluarga di home ini. Ini sungguh suatu kesempatan. Apa yang saya bagikan memang yang sudah saya alami, ya. Banyak orang selalu berkutat dengan doktrin. Satu hal yang saya mau ingatkan, sering sekali kita teramat sangat berkutat dengan doktrin, tetapi kita tidak pernah bisa mempraktekkan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Ini, kalau saya mengajarkan selalu lebih baik kita praktekkan kebenaran Tuhan daripada kita meributkan doktrin yang hanya ada di pikiran kita. Buktinya banyak orang sekarang begitu muncul Kristen progresif, langsung saling serang, saling serang. Harusnya kan ya enggak seperti itu. Kalau kita mempraktekkan kebenaran, mempraktekkan firman Tuhan, pasti berbeda. Nah, seperti itu. Jadi jangan merasa home ini kecil, enggak. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, sesuatu hal yang luar biasa. Seharusnya saya yang bersyukur dikasih kesempatan. Saya yang berterima kasih buat Bapak ini. Itu aja tambahannya. Terima kasih banyak Bapak. Saya setuju tadi dengan pendapat Bapak. Nggak usah terlalu sibuk dengan doktrin. Lebih bagus kita tuh lebih sibuk mempraktekkan apa yang kebenaran apa yang sudah kita terima, yang sudah kita pelajari gitu. Dan yang saya pelajari juga kan Pak, mungkin terlalu banyak doktrin, apalagi saya termasuk orang yang punya daya tangkap yang tidak. Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan tahu doktrin mana yang perlu kita ketahui untuk lebih bisa mengenal Tuhan, lebih mengenal Bapa. Tuhan akan kasih tahu ini doktrin yang perlu kamu ketahui. Ada doktrin ya hanya sekedar gitu aja, nggak akan mempengaruhi seperti itu. Saya juga belajar di situ Pak. Jadi saya juga tidak terlalu sibuk dengan doktrin, tapi mungkin lebih ke mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan dari suara kebenaran. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Buyung. Teman-teman yang mau sharing boleh, Sama-sama. boleh Kak. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Buyung atau ada yang mau di-sharingkan? Pak Damai udah tahu cerita saya sempat hampir mati itu sebenarnya, cuman mungkin dia udah lupa itu. Yang kebakar itu kan, Pak? Ya, bukan yang mandi air mendidih. Iya, air mendidih. Ah, iya itu saya ingat luka bakarnya itu. Ayo yang lainnya. Ya, karena nggak ada yang mau ditanyakan Kak. Aku pas dulu silakan teman-teman yang lain. Oke, teman-teman yang lain, nih yang lagi off cam, Kak Ringga nih, tadi sepertinya memberikan biodata tentang Pak Buyung, apa salah satu fans Pak Buyung kali ya. Silakan Kak Ringga, ada yang mau di-sharingkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Shalom Pak Buyung dan teman-teman. Shalom. Ya, ya saya punya cerita ya hampir sama dengan Pak Buyung tadi sih, ketika pernah dibuang, disingkirkan juga.
saya kan pegawai negeri Pak gitu. Ya kalau kita kerja di pemerintahan kan, kalau kita mengikuti firman Tuhan itu kan susah rasanya gitu. Banyak orang yang bilang bisa kerja di pemerintahan, kamu apa nggak bisa naik nanti karirmu kalau kamu seperti ini gitu. Tapi saya ya tetap pegang firman Tuhan lah. Ah, dibilang nggak naik ya sudah, ya nggak naik nggak apa-apa. Yang penting saya tetap pegang firman Tuhan gitu kan. Pernah saya juga dibuang itu Pak. Itu ya di suatu di instansi itu yang juga katanya tempat pembuangan gitu. Tapi ya saya belajar belajar saja gitu. Akhirnya ya kita ketika kesempatan datang itu pas dengan persiapan kita gitu. Ya puji Tuhan, setelah melewati itu ya karir meningkat gitu Pak. Ya, tidak disangka-sangka gitu kan. Apa yang dikatakan orang itu tidak terbukti gitu. Jadi ya kita uh, dengar dengar aja apa kata Tuhan bukan apa kata orang gitu Pak. Ya, intinya bersama dengan terima kasih. Pak, sering kita menganggap ini kerja yang kita tempati sebagai buah Tuhan, Tuhan mengangkat orang-orang terbuang di tempat. Itu dia. Harus belajar untuk bersabar ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Kak Ringga buat sharingnya. Oke, teman-teman yang mau sharing lagi, saya memperkenalkan diri supaya Pak Buyung juga kenal. Oh iya Pak, mungkin sebagai informasi kita Hum Nusantara ini berasal dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Medan sampai dari Papua. Jadi kita ketemu semua di sini di Hum Nusantara 5. Jadi biasa kendala kita sih di jaringan, makanya teman-teman mungkin banyak yang off cam untuk penjaga. Ya, ya nggak apa-apa sih, maklum. Saya juga biasanya pelayanannya online, jadi maklum. Karena saya memang biasa sehari-hari kalau pagi saya pelayanan itu saya membuat live streaming di YouTube. Pagi saya membuat renungan selalu online itu jam 6.30 WIB ya. Kalau di Jakarta jam 6.30 WIB saya selalu live streaming di YouTube. Bahkan itu ada yang sampai dari Malaysia, Kalteng, mereka ya tulis pernyataan, pertanyaan dan saya langsung menjawabnya. Kalau malam seperti ini saya biasanya live di TikTok. Nah ini nanti habis selesai dari sini saya lanjut lagi langsung live lagi di TikTok. Biasanya ya itu kita memuji, menyembah, bernyanyi, merenungkan firman. Dan sebelum kita berpisah ya saya bisa ajak mereka doa dan mendoakan siapapun yang butuh doa, sakit, segala macam. Itu jadi ya mengisi waktulah, memaksimalkan. Ini ruangan yang tadi kalau Pak Damai bilang udah di studio, ini ruangan saya memang kalau orang bilang ini udah kayak kerajaan. Jadi saya kalau nggak kerja pun di ruangan ini hampir tidak pernah keluar di sini terus. Dengan semua laptop yang nyala, terkoneksi semuanya. Hanya butuh internet. Itu aja. Jadi maksimalkanlah hidup kita. Apapun itu. Ya, kita nggak tahu besok kita masih hidup apa enggak. Yang tua belum tentu duluan, yang muda belum tentu belakangan. Tapi kita pasti sama-sama. Gitu. Ya buat Bapak Ibu, saudara sekalian mungkin masih malu kali baru pertama kali ketemu saya jadi nggak mau muncul, nggak mau ngomong gitu kan. Kalau nggak mau ngomong suruh nyanyi aja gitu. Padahal sebenarnya biasanya ini grup paling ini sih Pak, paling heboh. Karena di grup biasa juga selalu banyak pertanyaan. Ada yang ini.
Biasanya Kamila ada yang mau ditanyakan Kak? Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab di grup kita tentang doktrin yang mungkin Kamila mau tanyakan ke Pak Buyung. Silahkan Kak. Sekali ini saya nggak ada pertanyaan, cuman saya sih cuma mau bilang saya sangat diberkati dengan sharingnya, dikuatkan, dan ya emang saya juga ada di dalam masalah yang masih sangat dikuatkan dan dimotivasi lagi untuk terus bertahan. Itu aja sih. Terima kasih. Mila, nggak usah khawatir. Nanti sebagai penutup nanti kita doain satu-satu ya. Pokoknya kita doakan, percayalah kuasa Tuhan bekerja. Walaupun kita berjauhan, itu tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja melalui setiap media yang kita miliki. Gitu ya. Terima kasih Kamila buat sharingnya. Ini Kamila salah satu anggota di home kita Pak, yang memang hidupnya sering tertahan kebanyakan dan sering sharing di grup kita juga. Dan puji Tuhan banyak kesaksian yang Kamila saksikan itu benar-benar menjadi berkat buat kita di grup. Mulai dari awal Kamila join, kita ikuti perkembangan setiap pertumbuhan Kamila sendiri bersama sharing. Oke, Kamila salah satu anggota home yang memang benar-benar sangat memberkati kita di grup. Kamila, terima kasih. Silakan Kalius, kalau sudah open cam berarti mau mengatakan sesuatu. Belum Masih di di on, Masih mute. di mute, bro. di mute. Kak Eva ya. Karena biasa kan anak muda kan bertanya gitu, ini Tuhan saya masih tetap di kantor atau saya masih keluar nih? Kayak saya masih keluar nih, ini rambu-rambunya masih keluar nih ya. Anak muda sekarang kan gitu ya. Jadi kalau yang ditanya suruh setia itu, ya karena saya juga bekerja juga gitu kan. Ya sama aja udah lumayan lama juga kerja, tapi ngeliat kebanyakan orang tuh keluar masuk gampang banget gitu. Tapi kalau saya mau bagikan sih, apa yang saya alami, kalaupun kita mau bertahan, kalau Tuhan bilang kamu mesti keluar, pengalaman saya kan yang saya udah ceritain di sini juga, saya pengennya bertahan. Saya tuh nggak pernah ada niat untuk keluar. Bahkan kalau ngelihat kayak Pak Buyung itu 30 tahun bisa bekerja di satu perusahaan itu achievement yang sangat-sangat sulit, apalagi di zaman sekarang ya. Cari orang yang 5 tahun di satu perusahaan aja itu kayak udah pencapaian yang wow banget gitu ya. Nah, sedangkan saya sendiri dari awal pertama kali kerja, saya nggak pernah niat pengen keluar. Tapi ya perusahaan pertama tiba-tiba PHK massal, kemudian pindah lagi gitu. Dan juga gitu. Artinya kan kalau Tuhan pengen kita keluar, yang penting kita nggak berniat untuk melarikan diri. Itu aja sih, kalau saya bagian sih. Ya kalau memang kita nggak niat untuk melarikan diri, kita nggak niat untuk kabur, kita percaya aja kalau Tuhan memang pengen kita keluar dari tempat yang toksik, kita pasti akan dikeluarkan dengan cara yang kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita nggak niat, atau kalau memang kita udah meniatkan diri keluar, percayalah gitu. Kita memang pengen keluar gitu. Mau dipertahankan kayak apa, dikasih jabatan, dikasih apa, kita udah alasan pengen keluar. Itu sebenarnya bukan keinginan Tuhan, pengennya cepet aja gitu, pengennya apalagi kayak sekarang ya gitu, toksiknya orang-orang yang ngajarin kan motivator di luar adalah jangan lama-lama di satu tempat, nanti karir kamu nggak berkembang, pindahlah sebanyak-banyak supaya kamu dapat pengalaman. Tapi masalahnya kalau kita pindah-pindah terus kan HRD kan juga ngeliat dong, wah ini kutu loncat nih. Gimana ini motivasi anak-anak supaya jangan buru-buru, tapi kalau memang Tuhan minta kamu keluar, sekalipun kamu bertahan gitu kan ya, pasti kamu akan dikeluarkan dengan cara Tuhan gitu, apakah lewat tawaran apa. Saya membuktikan sendiri gitu. Saya di PHK karena saya nggak ngeliat keluar, saya nggak niat untuk berbuat sesuatu di perusahaan. Tapi bagaimana politik terjadi di perusahaan sehingga saya masih keluar dari perusahaan itu, bahkan pesangon nggak dibayar. Tapi sampai hari ini membuktikan kok bahwa Tuhan selalu angkat saya gitu. Dan gaji saya dari tempat terakhir saya keluar sampai sekarang nggak pernah turun. Nah itu kan suatu bukti yang bisa menjadi kesaksian kalau Tuhan pengen kita keluar, kita nggak usah ragu, nggak usah takut gitu. Tetap percaya Tuhan pasti sertai selama kita nggak bikin mas
kesalahan apa, Tuhan pasti sertai. Itu sih. Ya gitu kayak Eva ya, tetap bertahan. Tapi kalau Tuhan pengen keluar, saya juga suruh keluar. Gimana, Pak Wiyu? Kalau saya bilang sih itu Tuhan selamatkan, bukan di PHK, tetapi Tuhan selamatkan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian kalau kita masih ada di situ. Tetapi Tuhan selamatkan kita dengan caranya. Ya kita nggak kepingin keluar, tapi Tuhan suruh keluar. Tuhan punya cara menyelamatkan hidup setiap kita. Karena dia tidak melihat yang sekarang, tetapi dia melihat jauh ke depan. Itu aja sih. Kalau yang sekarang betul, sebentar-sebentar pindah, sebentar-sebentar pindah. Itu kalau saya kembali lagi, apa sih yang mau dicari? Itu apa yang mau dicari? Ya kalau sekarang kita memang melihat perkembangan zaman ya. Anak generasi alfa ini ambisiusnya tinggi. Ya, ambisiusnya tinggi, dia bisa habiskan waktu bekerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai jam 9, jam 10 malam dia bisa benar-benar habiskan hidupnya untuk bekerja. Tetapi satu kekurangannya sekarang itu adalah dedikasinya. Dan ini memang ya sudah generasinya seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini nggak benar atau segala macam. Dan memang generasinya rata-rata udah seperti itu. Kalau tadi Pak Lius, kalau saya bilang itu Tuhan selamatkan itu. Itu Tuhan memandang dari sudut pandang Tuhan. Ini yang penting. Kita sering sekali memandang dari sudut pandang kita sebagai manusia. Sudut pandang kita hanya terbatas di depan mata kita. Tetapi kalau sudut pandang Tuhan jauh ke depan yang dia lihat. Yang kita nggak tahu dan kita tidak bisa menebak dan tidak bisa menerka-nerkanya. Itu dia. Oke. Thank you, Pak Wiyu. Bang betul ya, Tuhan Thank you, selamatkan. thank you. Ya, Tuhan selamatkan itu. Terima kasih Kak Lius buat masukan, buat sharingnya. Kak Feli, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan dengan Pak Boyun? Silakan Kak. Oke, makasih Eva. Terima kasih Eva, terima kasih ya Pak Buyung. Aduh, sangat memberkati. Sama-sama, Nan- Bu. Yang malam tunggu panggilan. Oh iya, iya, siap-siap. Kak Monica. Aduh, terima kasih ya Pak buat sharingnya. Saya benar-benar diberkati dengan setiap kesaksiannya yang Pak Buyung sampaikan, kebenaran-kebenaran yang dibagi. Kayak ada kekuatan impartasi spirit tuh benar-benar dapat juga ingin bertanya Pak, dan pada waktu di dalam kata ini juga tetap bertahan, pasti bisa dilewati. Tapi saat di dalam proses itu kayak sulit begitu, sulit untuk tetap bertekun. Kadang tuh kayak posisinya tuh juga tidak stabil, dan kayak kadang tuh juga benar-benar seakan-akan Tuhan tuh diam gitu. Jadi itu tuh benar-benar kayak apa ya, kayak sulit begitu. Saya maksudnya minta pendapatnya Pak Buyung gimana gitu, supaya kita tuh tetap tetap ketekunan kita tuh tetap stabil, terus tidak situasional, dan tetap bertahan sampai apa berkat Tuhan yang Tuhan tuh berikan lewat setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati begitu. Itu Pak. Makasih. Oke. Ya, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Ini pertanyaan yang bagus. Karena pada saat kita ada di posisi seperti itu, kita merasakan berat
Makanya firman Tuhan kata, ya kan, datanglah maka dia akan memberikan kelegaan. Kita bisa sering sekali merasakan rasanya sukar, berat, segala macam. Nah, yang membuat kita bisa merasakan rasanya kok berat banget ya, saya nggak kuat ya, karena fokus kita kepada masalah kita. Fokus kita kepada apa yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran, penderitaan. Tadi kalau saya bilang, jadikan Tuhan pemimpin, dan kita berat, padahal berat. Padahal masalah yang kita hadapi sukar, tetapi kita tidak merasakan sukar, karena mata kita hanya fokus melihat kepada pemimpin. Dan pemimpin kita itu ya Tuhan Yesus Kristus, dan kita hanya memandang dia, kita hanya melihat bagaimana dia bereaksi ketika ada aksi, dan kita hanya meneladani cara-caranya dia, sehingga kita tidak lagi merasakan kok kayaknya enteng-enteng aja. Problem, ada masalah, terus tiba-tiba ada sesuatu hal yang mendistrak pikiran kita, tidak fokus kepada masalahnya, tetapi kita fokus yang lainnya sambil berjalan. Tiba-tiba, udah selesai ya. Kok kayaknya enteng ya, gampang. Padahal belum tentu. Karena fokus kita ke yang lainnya. Nah, iblis setan itu menjebak kita supaya kita fokus kepada masalah-masalah dalam hidup kita. Sehingga yang kita lihat masalah, akhirnya kita mudah menyerah. Itu yang memang iblis tipu kita. Justru Tuhan tidak mau kita tertipu dengan cara itu. Makanya sekarang, supaya kita bisa bertahan, pandang Tuhan saja. Kita tidak boleh berjalan di depan Tuhan. Kita harus berjalan di belakang Tuhan. Biar Tuhan yang membawa kita. Mau lewat lembah kelam, mau lewat lembah pujian, kita ikut. Kalau kita memandang Tuhan saja, masalah yang kita tidak merasakan bahwa itu sulit. Ini yang luar biasa justru. Nah, iblis menjebak kita dengan cara-cara kita hanya fokus kepada masalah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Ibu tadi kadang kalau ada masalah, aduh berat. Ingat, fokus kita biasanya ke masalahnya, ke problemnya. Tetapi malam hari ini, yuk kita fokus hanya pada Tuhan saja. Seberat apapun masalahnya kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Kalau kita ada di pihak Tuhan, pasti bisa kutanggung di dalam Dia. Nah, seperti itu. Fokus kita. Karena iblis mendistrak fokus kita. Supaya kita hanya melihat masalah kita lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tidak sekarang. Kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap masalah kita. Lihat iblis memutarbalikannya. Waduh. Dia membuat kita, masalah kita jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tetapi justru kita harus sadar, kuasa Tuhan. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Dan masalah kita itu hanya seperti sebutir debu yang bukan apa-apa. Nah, ini yang membuat kita mampu, Bu. Oke, ada lagi? Bagaimana Kak Feli? Terima kasih Pak, sangat memberkati. Sama-sama, Bu. Maju terus. Fokusnya harus diubah ya Pak, supaya masalah itu tidak terasa berat, fokusnya Betul, itu masalah, tapi ke Tuhannya. betul. Yang sedang mengalami masalah berat, yang merasa berat, sudah tidak berat lagi karena fokus kita ke Tuhan. Tuhannya udah lebih besar daripada masalah itu. Semangat buat teman-teman kita yang sedang ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Izin Kak Eva, saya boleh sedikit sharing menambahkan? Silakan. Ya. Jadi Pak Buyung dan teman-teman sekalian, saya ini kan
bekerja di apa ya, di pemeriksa. Jadi saya bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Jadi eh, banyak musuhnya gitu kan. Banyak musuhnya, banyak risikonya. Pernah suatu ketika saya menjalankan tugas itu seperti terhambat gitu kan. Padahal saya sudah merasa ini dari Tuhan gitu kan, ditunjukkan cara-caranya untuk mengungkap suatu kecurangan gitu, tapi kok terhambat gitu. Yang saya dapat dari Tuhan itu ternyata waktu itu Tuhan mengizinkan karena di di pelaksanaan tugas saya itu gitu. Jadi kalau saya berhasil mengungkap ini kecurangan gitu, saya mau nama saya yang dikit ditinggikan gitu. Jadi nama Tuhan berkibar, saya ingin juga berkibar di bawahnya nama Tuhan gitu. Setelah itu saya sadar kan bahwa ini pekerjaannya Tuhan, saya hanya melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya saja gitu. Setelah saya sadar ini pekerjaannya Tuhan, saya merendahkan hati gitu. Akhirnya banyak musuh juga itu saya serahkan kepada Tuhan. Saya bilang dalam hati kalau kamu mengganggu pekerjaan saya ini, berarti kamu mengganggu Tuhan gitu. Yang kamu hadapi adalah Tuhan gitu. Setelah saya meletakkan semuanya kepada Tuhan itu, eh, seolah-olah itu Tuhan begitu melindungi pekerjaannya gitu kan. Banyak penghambat-penghambat itu yang dari luar maupun dari dalam itu satu persatu ditangkap. Wah, segini banget pembelaan Tuhan kepada saya gitu. Jadi ya seperti Pak Erastus bilang kan, kalau kerjaan kita ini milik Tuhan, semuanya milik Tuhan itu sampai ekstrimnya tuh kita nggak usah minta pekerjaan kita atau usaha kita diberkati Tuhan, karena semuanya milik Tuhan gitu kan. Biar Tuhan sendiri yang bertanggung jawab, kita hanya melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan saja gitu. Tapi kita juga tidak boleh apa mencuri kemuliaan Tuhan atau sombong di atas pekerjaan atau usaha kita itu gitu. Jadi kalau seperti itu kita enak sekali, ringan sekali berjalan, ringan dan akhirnya riang gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Sama Pak, diberkati juga saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Rinda. Kak Rinda ternyata bekerja di Ya, ada Bu Eva. kawan ya. Jadi teman-teman, berhubung waktu kita tinggal 7 menit lagi, Kak Erik, boleh dong Kak, sebelum kita tutup bersama Pak Buyung. Ya, Fa, Ada yang mau disampaikan Kak Erik? cukup, Fa. Malam, Pak Buyung. Makasih udah di HN5. Selamat malam, saya terima kasih dikasih kesempatan luar biasa. Tuh, Ya, paling Pak. tidak bisa bersharing lah ya, memberi kekuatan. Tadi Pak Eri katanya mau nyanyi katanya. Bisa merusak telinga. Oke, teman-teman ada mau tanya lagi? Kalau ada. Tapi tenang aja, ini bukan pertama dan terakhir ya Pak. Ini yang pertama, masih akan ada kedua, ketiga, keempat, dan sampai seterusnya. Karena kita sangat diberkati dengan sharingnya Pak Wiyu. Dengan senang hati.
Kalau tidak ada lagi, atau mungkin tadi Pak Buyung bersedia mau berdoa khusus buat kita, atau mungkin teman-teman ada yang mau didoakan, biar Pak Buyung boleh sampaikan nanti. Ada yang mau ini menyampaikan topik doanya kepada Pak Buyung, dipersilahkan sebelum kita tutup. Memang, silakan kamu Nika. Ya, iya Pak. Tadi saya Suaranya di saya masih putus-putus ya Pak. sekarang udah bagus, sekarang udah bagus. Oh ya, kebetulan saya lagi di pulau, jadi memang sinyalnya tidak stabil. Tadi saya tidak sempat dengar sih untuk sharing khotbahnya, tapi pas sesi pertanyaan sedikit banyak dari sharing-sharing tadi juga sangat memberkati. Mungkin temanya kan tetap bertahan meski tertahan gitu. Iya, saya juga minta doanya Pak untuk dalam mungkin masalah gitu ya, masalah yang mungkin saya anggap jalan buntu gitu ya, kayak mungkin lagi nggak ada eh, jalan keluarnya gitu. Tapi seperti yang kayak Bapak tadi bilang, tetap bertahan dan walaupun dalam kondisi yang sulit gitu menurut saya, biar Tuhan kasih Pak. Dan Amin. Yang penting tetap percaya Ibu, nanti saya doakan. Ada lagi yang lain mungkin ada yang mau didoakan yang punya pergumulan pribadi. Tidak ada? Sepertinya semua yang aman. Gak ada yang ini Pak. Kita minta didoakan aja supaya kita bisa tetap berjuang untuk hidup berkenan, mengikuti suara kebenaran, mengikuti teladan yang Pak Erasmus ajarkan supaya kita bisa bersama-sama kembali lagi nanti Pak di langit baru dan bumi baru. Oke, jadi kita langsung tutup dalam doa ya. Suara saya jelas ya? Oke, mari kita. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami berkumpul saat ini di hadapan-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran. Kami sudah mendengarkan sharing yang luar biasa memberkati setiap kami. Kami mohon saat ini ya Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan. Kami tahu banyak pergumulan yang harus kami jalani dalam kehidupan ini. Tetapi kami percaya Engkau jauh lebih besar dari setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Iblis sering sekali menipu kami. Iblis sering sekali menjebak kami. Merasakan bahwa permasalahan kami lebih besar. Tetapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau jauh lebih besar daripada semuanya itu. Dan pada malam hari ini ya Bapa Elohim Yahweh, hamba hanya mohon padamu, Engkau bisa setiap permasalahan mereka, kesulitan mereka, seberat apapun masalah yang mereka hadapi, saya percaya untuk menolong mereka. Tuhan sanggup untuk membebaskan mereka. Dan terlebih lagi untuk Ibu Monica saat ini, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang memberikan kekuatan kepadamu, darah Yesus yang memberikan pertolongan kepadamu, darah Yesus yang memberikan jalan keluar atas setiap permasalahanmu, yang rasanya mungkin sulit, rasanya mungkin berat, rasanya mungkin susah, tetapi percayalah, kuasa darah Yesus lebih daripada semuanya itu. Hamba mohon, biarlah Engkau yang melawat. Bukan hanya Ibu Monica, tetapi semua yang ada di sini. Dari Pak Erik,
Pak Damai, Ibu Eva, Pak Ringga, Ibu Mila, Bu Tini, Bu Siska, Pak Michael, Bu Rika, Pak Max, untuk Pak Lius, Bu Astrid, Brian, Rina, Ramuel, Feli, Kevin, mereka. Siapapun di antara mereka yang saat ini punya pergumulan yang rasanya berat, rasanya tidak mungkin, tidak bisa ada jalan keluar. Tapi kami percaya kuasa-Mu jauh lebih hebat. Saat ini hamba berdoa dan hamba bawa setiap pergumulan mereka. Biarlah Bapak Ibu Saudara berdoa masing-masing. Di tempat Bapak Ibu Saudara, bawa kepada Tuhan setiap pergumulanmu. Tuhan, Kau dengar setiap pergumulan. Hamba mohon saat ini ya Bapa. Hamba percaya kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir malam hari ini. Lawatan-Mu mengalir kepada mereka semua ya Bapa. Yang merasa saat ini kesulitan dalam kehidupannya, Tuhan berikan jalan keluar. Darah Yesus memampukan mereka untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Hamba berdoa saat ini ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada di antara mereka saat ini yang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu, Engkau boleh tumpangkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Engkau boleh tumpangkan tangan kananmu di bagian dadamu yang memiliki kelemahan tubuh. Bapa Yahweh, Kau lihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pada saat ini, yang menumpangkan tangan kanannya di dada, yang menumpangkan tangan kanan di bagian tubuhnya yang sakit. Aku berdoa oleh kuasa darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus, engkau dipulihkan, engkau menjadi sehat, seluruh organ-organ tubuhmu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau lindungi keluarga mereka semuanya satu persatu. Kau berkati usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati kehidupan mereka. Yang berbisnis Engkau berkati bisnisnya. Yang berdagang Engkau berkati dagangannya. Yang berkarir Engkau berkati karirnya. Pagari dan bentengi daripada kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan setiap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang memagari dan melindungi mereka semua ya Bapa. Mereka milik-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka. Dan aku percaya kalau kami semua bersama dengan Engkau, siapakah lawan kami? Maka kami ambil komitmen malam hari ini. Menjadikan Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami hanya membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Lakukan ya Tuhan. Lakukan kepada setiap umat Tuhan pada malam hari ini. Di ruangan ini, di room ini. Hamba percaya Tuhan hadir di tempat mereka masing-masing. Yang sakit sembuh. Yang terikat dengan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan. Yang terbelenggu Tuhan bebaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah Tuhan yang mempertemukan kami di kesempatan-kesempatan berikutnya. Biarlah sharing malam hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Membekas di hati kami. Membuat kami lebih optimis lagi menjalani kehidupan kami berikutnya bersama dengan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu Saudara. Arahkan hatimu. Angkat tanganmu. Dan terimalah berkat kasihnya melalui Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongannya, penghiburan, kekuatannya, melalui Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua, menyertaimu, menyertaiku, mulai malam hari ini, sampai nanti kita dikumpulkan kembali di langit yang baru, dan bumi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya buat kesempatan malam yang indah. Saya sudah siap.
Yuk, foto, 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 foto. Michael, Kak Feli. Wah, Michael ikut aja backgroundnya. Teman-teman yang di Kakak, Manado Siapa yang gimana? moto? iya lagi foto. Saya foto. Oke, Michael. Michael, oke. 1, 2, 3. Oke, Oke. oke. Sip. Terima kasih Terima Pak kasih. Buyung. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian buat Terima kesempatannya kasih. malam hari ini. Makasih, Terima Tuhan kasih, memberkati. Pak. Pak. Makasih Pak Damai, Bu Eva, Ika. Mantap, sama-sama. Oke, saya izin live ya.